Bapak tahu nggak Gerakan Aceh Merdeka atau singkatannya GAM? Ya, pernah melawan siapa, Pak? Indonesia. Indonesia aja dilawan sama orang Aceh, Belanda aja dilawan sama orang Aceh, sama Cunyadi, ya kan? Apalagi cuma Sumatera, Pak. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Pak Bob, jangan merusak perdamaian Aceh dengan Sumatera, Pak. Jangan coba-coba untuk membangun situasi memanas. Karena kami orang Aceh pantang ditantang. Ya, kami orang Aceh pantang ditantang, Pak. Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh, kita ingin sampaikan kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, dengan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN nih? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN? Ya silakan membuat, itu kan hak Aceh mulai dulu. Siapa ada gubernur satu di Sumatera yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Itu. Apa buku sekarang? Memang ya dengan lebih besar di situ. Itu aja. Menteri peninggalan dari dinasti Mulyono, Tito Karnavian, membuat keputusan kontroversial yang membuat publik tanah air menjadi gaduh ketika menetapkan 4 pulau di Kabupaten Singkil Aceh masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Tentu saja hal itu membuat publik bertanya-tanya apa motif dibalik keputusan ini, dikarenakan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, merupakan menantu dari Joko Widodo. Menanggapi keputusan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manap dengan tegas mengatakan bahwa keempat pulau itu milik Provinsi Aceh. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, mah nggak. Saya bilang tadi itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul hak di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang. Jadi tidak perlu kita apalagi. Itu saja. Di alasan yang kuat, bukti yang kuat, data yang kuat, seperti itu. Selanjutnya, Bobi Nasution juga mengatakan bahwa dia siap mengajak Provinsi Aceh untuk bekerja sama mengelola keempat pulau itu secara bersama-sama. Namun Gubernur Aceh Muzakir Manap mensekak balik dinasti Mulyono dengan mengatakan Aceh memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan 4 pulau itu. Kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, dengan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN nih? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN? Ya silakan membuat, itu kan hak Aceh mulai dulu. Sepertinya Menteri Dinasti Mulyono dan Gubernur Sumatera Utara tidak memahami sejarah kepemilikan dari keempat pulau itu. Keputusan dan pernyataan dari Tito Karnavian dan juga Bobi Nasution mendapatkan respon negatif dari rakyat Indonesia, terkhusus warga Aceh yang ramai-ramai langsung memasak Tito Karnavian dan juga Bobi Nasution di depan publik atas keputusan dan pernyataan mereka. Jangan salahkan kami orang Aceh di saat kemudian kami menuntut hak kami kembali kepada Bumo Aceh. Sekali lagi kami berikan peringatan kepada Bapak Tito Karnavian untuk segera kembalikan pulau yang telah Anda rampas, Anda curi dari Aceh, ya, sesegera mungkin, tanpa potensi konflik, tanpa proses hukum, karena itu hak milik kami. Jangan coba-coba untuk membangun situasi memanas, karena kami orang Aceh pantang ditantang. Ya, kami orang Aceh pantang ditantang, Pak. Jadi kami harapkan untuk segera kembalikan tanah Aceh
yang Anda rampas dan Anda berikan kepada Sumatera Utara? Pak Bob, jangan merusak perdamaian Aceh dengan Sumatera, Pak. Udah cukup pagar, kuburan, ban mobil segala macam hilang di Medan itu, jangan sampai Pulau Aceh pun ikut hilang. Ya Allah, Pak Bobi. Pak, capek kali loh wanita ini harus berkoar-koar, harus berbicara. Ingat sejarah, Pak. Aceh ini ya, Aceh ini pernah ada konflik, rawan konflik yang amat sangat luar biasa. Harus Bapak ketahui ya, itu sejarah ya, bahkan diakui oleh negara bahwa Aceh ini salah satu tempat konflik terbesar sebelumnya. Pak, jangan Bapak gilakan Aceh ini, Pak. Bapak tahu nggak Aceh ini ada namanya Aceh Kuno? Tahu nggak Bapak kayak mana gilanya orang Aceh ini? Hah? Tahu nggak? Bapak tahu nggak Gerakan Aceh Merdeka atau singkatannya GAM? Ya, pernah melawan siapa, Pak? Indonesia. Indonesia aja dilawan sama orang Aceh, Belanda aja dilawan sama orang Aceh, sama Cunyadi, ya kan? Apalagi cuma Sumatera, Pak. Karena sebelum Indonesia ini merdeka, sebelum Indonesia ini ada, ya dari dulu tuh sampai sekarang 4 pulau itu milik Aceh gitu. Kenapa harus dipindahkan ke Sumatera Utara? Ya, jadi ini merupakan kebijakan yang tidak adil terhadap warga Aceh gitu. Jadi kasihanlah dengan warga Aceh yang selama ini tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah gitu. Jadi seharusnya pemerintah yang sekarang ya, di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, berikanlah sesuatu kepada warga Aceh gitu loh. Apalagi ya, Aceh ini dari secara sosiologis, secara historisnya gitu, Aceh ini memberikan ya sumbangsi yang sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi kebanyakan itu pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu lahir di Aceh gitu. Jadi seharusnya negara ini memberikan penghargaan, ya memberikan kontribusi yang besar, memberikan kemajuan kepada Aceh begitu. Bukan justru seperti yang sekarang ya, yang seharusnya itu milik Aceh justru diserahkan kepada daerah lain, wilayah lain. Ini merupakan kebijakan yang tidak adil terhadap warga Aceh. Luar biasa pernyataan yang disampaikan oleh emak-emak dari Aceh yang sangat tegas dan cerdas, yang pastinya akan membuat dinasti Mulyono kejang-kejang. Sebaiknya Tito Karnavian dan Bobi Nasution harus banyak belajar dan membaca tentang sejarah dari kepemilikan keempat pulau yang sedang jadi permasalahan, dan sebaiknya mendengarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu wartawan senior, Hersubeno Arif, tentang sejarah dari keempat pulau tersebut. Kesepakatan di Helsinki pada tahun 2005, posisinya ini cukup jelas. Integrasi wilayah Aceh itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno setelah itu menyusul pemberontakan DITI, dan setelah pemerintah pusat dan DITI sepakat mengakhiri sengketa, dan kemudian pemerintahan pusat itu mengembalikan status Aceh sebagai provinsi. Secara hierarki, keputusan Menteri Dalam Negeri ini ya cacat hukum ya, karena bertentangan dengan undang-undang yang secara hierarki itu jauh berada di atasnya, yakni Kepmen. Pada tahun 1990-an, soal sengketa ini juga pernah terjadi pada masa Gubernur Sumatera Utara dijabat oleh Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh pada waktu itu Ibrahim Hasan. Dan sengketa itu bukan diputuskan seperti sekarang oleh Pak Mendagri, justru dimediasi oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal TNI Purnawirawan Rudini. Dan waktu itu selesai kasusnya ya. Ini ada 4 kesepakatan. 1, keempat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek ini diakui sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Yang kedua, Sumatera Utara tidak boleh lagi mengklaim, ini tidak boleh lagi mengklaim ya kedaulatan atau mengeluarkan izin usaha di wilayah tersebut. Poin ketiga, pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini perikanan, pariwisata dan lain-lain menjadi hak penuh Aceh. Yang keempat, hanya kerjasama teknis atau ini seperti konservasi laut lintas batas yang boleh dibahas bersama. Jadi bukan kemudian ngajak mengelola kolaborasi seperti yang ditawarkan oleh Bobi Nasution.